Berkatalah Sayyiduna Ibrahim bin Adham, aku peroleh sifat zahid ini dengan 3 perkara. Ya, aku peroleh dengan 3 perkara. Yang pertama, ra'aitul qabra muhisya. Ya, aku lihat akan kubur ini, hal keadaan kubur itu yang muhisya, yang menakutkan. Ya, muhisya yang menakutkan. Apa arti menakutkan? Qati'an lil qulubi an mahbubatihi, yang memutuskan bagi hati daripada kekasihnya. Ya, tiada hubungan dengan kita masuk kubur, maka hilanglah hubungan kita dengan apa yang kita cintai. Selama ini kita mencintai harta, hilang dengan masuk kubur, maka putuslah hubungan kita dengan harta. Selama ini kita mencintai keluarga, dengan masuk kubur berarti hilanglah ikatan kita dengan keluarga. Selama ini kita mencintai anak dan sanak famili, dengan masuk kubur maka hilanglah cinta itu dengan anak dan sanak famili. Itu perkara pertama. Perkara kedua yang membuat beliau itu bisa zahid, wa raaitu tariqan tawilan wa laisa ma'izadu, aku melihat jalan yang jauh. Artinya perjalanan yang jauh di akhirat, padahal tidaklah bersamaku itu zadu, itu bekal. Yu'inuni ala tilkal musafah, bekal yang membantu diriku di atas demikian musafah, di atas demikian perjalanan yang jauh. Berarti beliau memperhatikan bahwa perjalanan ini sangat jauh. Jauh sekali perjalanannya. Perjalanan yang jauh maksudnya kan perjalanan tawo kampung, kan perjalanan tajak Jakarta, kan perjalanan menuju ke ufuk timur, ke ufuk barat. Bukan perjalanan itu. Perjalanan yang jauh yang dimaksudkan di sini adalah musafah ba'idah fil akhirah, perjalanan akhirat. Walaisa ma'izadun, dan padahal tidak ada bekal. Bekal apa yang kita bawa? Perjalanan dunia saja butuh bekal. Butuh minum, butuh air untuk diminum, butuh makanan untuk dimakan, butuh pakaian untuk dipakai, kemudian butuh tempat untuk istirahat. Jika kita melakukan perjalanan di dunia yang tidak ada, yang kita tidak membawa bekal, tentu kita akan susah. Akan mendapat kesulitan. Apalagi yang hakikatnya kita di dunia ini sedang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan kepada akhirat. Walaysa ma'izadu, padahal tidak ada bekal. Bekal menuju ke akhirat yaitu amal taat kepada zahid. Kemudian wara'aitul jabbara qadiyan walaysa li hujjatan. Perkara yang ketiga yang membuat beliau zahid, aku melihat Jabbar Allah. Allah alladzi, yang menguasai ia akan hamba di atas setiap barang yang diiradah ia. Qadiyan, yang menghakimi, yang menghukum. Walaysa li hujjatun, padahal tidak adalah bagitu hujjah. Arti hujjah yang membela. Ma yadullu ala sihhati dakwah, barang yang menjadi dalil untuk benar dakwanya. Dakwah apa? Dakwah saya. Berarti beliau itu tersingkap, terbuka hijabnya, yang nampak jelas di hatinya bahwa Allah itu seorang Jabbar. Jabbar yang menguasai makhluk, yang menghukumi makhluk, di mana perasaan itu tidak ada satu hakim yang lain kecuali yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya bersifat Rahman, yang kasih, bukan hanya bersifat sayang, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan hanya bersifat Razaka, bukan hanya bersifat yaitu Al-Mun'im, yang beri nikmat. Tetapi yang beliau lihat, Allah itu bersifat Jabbar. Jabbar, sifat keras yang menguasai hambanya. Qadiyan, yang menghukum. Berarti menakutkan. Maka nampaklah di hati Ibrahim bin Adham, Allah Subhanahu wa taala sifat khauf. Timbul sifat khauf, Allah yang menakutkan. Beliau sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala.
bukan berarti tidak dibaringi dengan raja. Maka beliau mengatakan laisa li hujjah, tidak ada bagiku hujjah. Arti hujjah, tidak ada yang membela. Ketika nanti aku dihukum, tidak ada yang membela. Perlu yang membela dirinya. Ya, berarti merasakan biarpun Allah Subhanahu wa taala punya sifat khauf, ataupun biarpun kita merasakan khauf, bukan Allah khauf, ya, kita bagaimana kita merasakan khauf kepada Allah, tetapi juga tidak putus harapan, ya, yang timbul juga sifat raja berharap penuh pada Allah